TNI di Rembang, Jawa Tengah menyelamatkan nyawa seorang remaja terlantar. Peristiwa ini membuat saya penasaran untuk menggali bagaimana rentetan kisahnya. Ya, anggota TNI tersebut bernama Serka Suyuti, 43 tahun, sehari-hari berdinas di Koramil Lasem, Rembang. Sedangkan anak yang ia selamatkan, Teguh Ahmad Bahari, berusia 17 tahun, asli Garut, Jawa Barat. Semula antara keduanya sama sekali tidak saling mengenal. Serka Suyuti menceritakan bulan Oktober 2021 lalu seusai ngantor di Koramil akan membeli BBM di SPBU pinggir jalur Pantura, Desa Tasik Sono Lasem. Perhatiannya tertuju kepada seorang anak berjalan kaki membawa tas dan plastik kresek di bawah terik sinar matahari. Saat mencoba bertanya, anak itu menjawab akan ziarah ke makam Sunan Bonang di Desa Bonang Lasem. Suyuti kemudian mengantarnya. Dari obrolan singkat, diketahui bahwa anak ini bernama Teguh Ahmad Bahari, semula mondok di Jember, Jawa Timur. Ia pulang ke kampung halamannya di Garut, Jawa Barat karena seluruh anggota keluarganya meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Tak punya siapa-siapa lagi, Teguh kemudian menyusuri jalur Pantura dengan tujuan Jember, Jawa Timur, ingin mondok lagi sekaligus bertandang ke rumah pamannya. Saat masih berada di Bonang, Serka Suyuti memberikan bekal uang dan nomor WA-nya kepada Teguh. Ia meminta dikabari jika Teguh membutuhkan pertolongan. Beli bensin ke Tasik Sono, pom bensin. Di tengah perjalanan Patian, saya lihat anak jalan kaki bawa tas dua, depan sama belakang, terus sama tentengan kresek. Saya tanya, Mas mau kemana? Mau ke ziarah ke makam Bonang. Saya anter. Dan saya antar ke Bonang, saya antar. Dalam perjalanan saya tanya, kenapa kok sampai Bonang? Pak, saya bukan asli Bonang, saya asli Garut. Saya sebenarnya di Jember. Jember dalam apa? Saya di sana pas mondok. Nah, tapi saya nggak tahu Pak ini, karena saya sudah nggak punya bapak ibu, nggak punya adik kakak. Loh, kok bisa Kak? Nah gitu. Iya Pak, karena waktu itu saya di Jember dikabari tetangga saya, ternyata saya pulang laka semuanya atau laka semuanya, meninggal semua termasuk bapak, ibu, mbak dan adiknya. Ya, dalam situ saya tanya lagi, kamu udah makan belum? Sudah Pak. Tak kasih air mineral, tak kasih bekal. Ya udah nih, kalau udah makan ini nanti buat beli makan kamu. Udah kamu ziarah saja. Nanti kalau kamu sampai Jember, kebetulan katanya pamanmu tidak mau membiayai kamu. Nanti kamu hubungi saya. Setelah dari Jember, Jawa Timur, Teguh mengabarkan bahwa sang paman sudah tidak sanggup membiayai pendidikan di pondoknya. Ia akhirnya keluar Jember kalau malam tidur di sembarang tempat. Terakhir, Teguh tidur di Pendopo Tejo Kusuman, belakang Masjid Jami Lasem. Mendengar informasi Teguh berada di Lasem, Serka Suyuti datang menemui. Dari situ ia menawarkan bagaimana kalau Teguh mondok di RN Nasa, Desa Dadapan Sedan, sebuah pondok pesantren yang juga mengelola destinasi wisata Pagar Pelangi. Teguh mau, dan kebetulan pengasuh pondok pesantren siap menerima yang bersangkutan. Cobaan yang dialami Teguh tak berhenti sampai di situ. 3 minggu berada di pondok Dadapan, tiba-tiba ia jatuh pingsan. Bahkan dikira sudah meninggal dunia karena pingsan sampai berjam-jam. Sempat dibawa ke Puskesmas Lasem, langsung dirujuk menuju RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang. Hasil diagnosa dokter, Teguh mengalami usus buntu dan harus menjalani operasi. Kala itu, Serka Suyuti tanpa berpikir panjang siap bertanggung jawab meski biaya operasi tergolong mahal. Semata-mata karena rasa belas kasihan melihat penderitaan Teguh menghadapi situasi antara hidup ini itu loh Pak, biayanya mahal loh Pak gini. Mas, saya nggak mikir mahal dan murahnya Mas, semuanya nak selamat. Loh, kok bisa Pak? Ya bukan apa Pak. Udah Pak, udah Mas, yang penting sampean bisa operasi anakku bisa teroperasi dan terobati bisa sembuh semula. Saya nggak tega melihat seperti itu, nggak tega saya. Akhirnya saya tanda tangani dari pihak pendaftaran, tanda tangan untuk mengoperasi. Teguh menjalani perawatan selama 6 hari di rumah sakit. Pagi, siang, malam, Serka Suyuti merawat dan memandikan Teguh layaknya seperti anak sendiri.
Tanpa ia sangka, ternyata Komandan Kodim Rembang, Letkol Donan Wahyu Sejati, turut datang menjenguk. Setelah itu ia menerima kabar melalui telepon dari pihak rumah sakit menyampaikan bahwa seluruh biaya perawatan Teguh akan ditanggung pemerintah. Sontak dirinya merasa terharu dan menangis. Upayanya telah memberikan manfaat menyelamatkan nyawa seorang anak. Tiap malam saya bangunin, saya kasih makan itu. Pagi saya besok saya mandikan, sore saya mandikan. Itu rasanya alhamdulillah lah. Saya merasa benar-benar berguna bagi Teguh dan juga keluarganya, Mas. Karena ini merupakan nyawa. Kini Teguh Ahmad Bahari sudah kembali ke Pondok RN Nasa Dadapan, Sedan. Serka Suyuti yang tinggal berjarak sekira 10-an kilometer dari pondok, tepatnya di Desa Pandan, Kecamatan Pancur, Rembang ini, masih rutin datang menjemput Teguh untuk kontrol seminggu sekali. Di samping itu, 2 hari sekali, ia bersama sang istri datang guna membantu mengganti perban bekas operasi. Kebetulan keluarganya sangat mendukung atas sikapnya membantu Teguh. Caplong dan sekarang kontrol. Setiap seminggu saya kontrolkan sekali, kontrol. Kebetulan setiap kontrol alhamdulillah saya membaik. Terus setiap 2 hari sekali saya sama istri saya untuk mengganti perban. Kebetulan saya kan perawat juga, Mas. Jadi tidak usah pakai perawat yang lain. Kebetulan mendukung semua dari pihak istri, mertua, mendukung semua. Alhamdulillah. Jadi saya merasa nyaman, betul-betul nyaman untuk menolong Teguh. Nggak ada kendala apapun. Seperti anak sendiri, Mas? Iya, kayak anak sendiri, bahkan lebih dari itu, Mas. Serka Suyuti hanya berharap Teguh Ahmad Bahari bisa tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh dan bermanfaat bagi orang lain. Semoga kisah ini bisa menginspirasi Anda untuk lebih peduli terhadap sesama. Kontrol dari rumah sakit sama Pak Suyuti sama Om Tahirin. Terus ada keluhan nggak? Keluhan sama keluhan? Keluhan nggak ada, udah mulai makin membaik, makin hari makin hari. Alhamdulillah. Itu harus jangan lupa ya makannya ya. Siap. Itu kan ada telur buat tambahan nutrisi dan obat nutup lukanya ya. Dan lupa obat minum juga, makanya diatur ya.